Halo teman-teman, para excellent people. Salam jumpa lagi dengan saya Budi Darmawan, Senior Consultant di PT SSCX Internasional. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang fit sehingga bisa melakukan improvement secara maksimum di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai fase yang kedua di dalam metodologi DMAIC, yaitu apa? Measure. Measure adalah fase kedua. Tentunya di dalam fase measure akan banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, kalau ditanya, Pak, apa nih aktivitas utama di dalam fase measure? Yang pertama adalah karena fase measure ini goalnya atau tujuan utamanya adalah kita mendapatkan gambaran secara detail mengenai proses atau area yang menjadi fokus improvement kita. Ketika mau melakukan improvement, tapi tidak tahu sama sekali mengenai proses apa yang ingin diimprove tadi, tidak tahu gambaran prosesnya seperti apa, isu-isunya apa di dalamnya, dan sebagainya, tentu improvement yang dilakukan nanti bisa jadi tidak maksimum. Karena itulah di dalam fase measure ini, goalnya Bapak bisa mengetahui secara detail mengenai proses yang menjadi fokus improvement teman-teman sekalian, ya. Nah, untuk mengetahui proses itu secara detail, tentunya banyak yang bisa dilakukan. Nah, Bapak bisa melihat dari prosesnya itu sendiri, misalnya dengan menggunakan proses mapping, ya, atau kita gambarkan bagaimana proses itu dijalankan. Yaitu yang mana? Tentunya proses yang sudah menjadi ruang lingkup proyek kita, yang sudah kita tentukan di dalam fase yang sebelumnya, yaitu di fase define. Kita gambarkan tuh prosesnya seperti apa, step by step-nya seperti apa, kemudian waktunya berapa lama, dan sebagainya. Kemudian data-data yang bisa kita ambil apa, kita bisa gambarkan itu dalam suatu proses mapping. Tentunya kalau kita bicara proses mapping bisa banyak macamnya teman-teman ya. Ada yang paling simpel misalnya flowchart, kemudian ada juga swim lane, kemudian ada juga VSM ya, dan sebagainya. Tinggal dipilih mana yang cocok. Nah, ya, mana yang cocok buat teman-teman sekalian buat gunakan, silahkan pakai itu. Tujuannya sekali lagi mendapatkan gambaran mengenai proses tersebut. Nah, di dalam fase measure juga tentunya kita perlu mengambil data, teman-teman ya. Maka nanti akan ada data collecting. Tapi sebelum teman-teman mengambil data, teman-teman perlu tuh membuat suatu perencanaan. Makanya nanti akan ada data collection plan. Ini harus teman-teman buat. Agar apa? Agar data yang nantinya diambil itu merupakan data yang memang diperlukan dan cukup. Sehingga tidak sampai nanti 2 kali kerja. Ambil lagi data. Kenapa? Karena kita tidak bikin rencana sehingga ada aja yang kurang. Atau ada aja yang salah, atau miskomunikasi dengan kolektor datanya, ya, dan sebagainya. Sehingga kita perlu membuat yang namanya data collection plan. Nah, setelah kita membuat data collection plan, sebelum data diambil, kita harus pastikan dulu loh, bahwa cara ngukurnya, cara ngambil datanya, cara menghitungnya itu benar. Karena itulah di dalam fase measure ini juga dikenal dengan apa yang namanya MSA. Apa itu MSA? Measurement System Analysis, yaitu kita memvalidasi sistem pengukuran kita, gitu ya. Nah, jangan sampai nih ya, teman-teman ngambil data gitu kan, udah banyak banget datanya, ternyata metode pengambilan datanya atau cara ngebacanya atau misalnya kalau ditimbang cara nimbangnya itu salah. Waduh, kan percuma ya. Nah, dan datanya pun yang dihasilkan jadinya tidak valid. Kenapa? Karena metode pengukurannya bermasalah atau bahkan alat ukurnya bermasalah. Jadi, pastikan sebelum teman-teman mengambil data, pastikan bahwa sistem pengukurannya sudah betul. Sistem pengukurannya sudah betul, baik itu dari sisi metodologi ataupun dari sisi alat ukur yang digunakan. Ya, pastikan itu. Nah, setelah itu selesai, kemudian pastinya tentu data diambil. Nah, kita ambil datanya, ya, kita sajikan dalam bentuk grafik ataupun bahkan summary dari data itu sendiri. Nah, jadi kita perlu juga tuh belajar mengenai grafik-grafik, mengenai apa yang bisa kita display dengan data kita sehingga memudahkan nantinya untuk mendapatkan benang merah di data tersebut untuk diarahkan nanti ke fase analisis, ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan data itu sendiri, sebetulnya apa sih yang kita ambil? Kalau kita bicara suatu proyek itu diistilahkan dengan Y sebagai temanya dan X sebagai faktornya, ya, kita sering menyebutkan dengan Y sama dengan Fx di dalam rumus matematika. Yang kita ambil yang mana? Baik itu yang Y-nya, ya, begitu juga dengan yang
X-nya. Dua-duanya kita ambil. Walaupun tentunya karena ini baru di fase measure, X yang kita ambil masih berstatus sebagai potensial faktor. Kalau kita bicara tadi proses mapping, yang ada di dalam prosesnya masing-masing kita ukur. Misalnya adalah kalau kita bicara waktu, kita ukur waktunya berapa di masing-masing tahapannya. Ya. Kemudian juga kita cek ya, kalau kita bicara faktor-faktornya mungkin apa, kita ambil datanya. Yang selama ini kita gunakan seperti apa, diambil datanya. Jadi data yang diambil adalah baik itu data Y-nya ataupun data X-nya. Nah, Y itu adalah temanya. Misalnya kalau kita bicara lead time, waktu, ya kita ambil datanya mengenai waktu operasionalnya. Selama ini trennya seperti apa, kita ambil. Kalau kita bicara katakanlah mau menurunkan reject dan sebagainya, ya kita ambil data reject kita selama ini seperti apa. Ya, misalnya setahun belakangan, bagaimana tren datanya, kita ambil. Jadi itu juga adalah untuk tujuannya mendapatkan gambaran secara detail mengenai fokus improvement kita. Termasuk juga kita bisa melihat performance dari data kita saat ini, yaitu performance dari proses yang kita fokus untuk di-improve tadi. Bisa dengan menggunakan capability analysis, bisa juga dengan menggunakan control chart. Nah, tujuannya kita mau melihat seperti apa proses kita saat ini. Di mana ada ketidaksesuaian. Apakah sudah mulai bergeser ke kanan, ke kiri, atau variasinya terlalu besar, dan sebagainya. Nanti harapannya kita bisa temukan di dalam fase measure ini. Kemudian ada lagi sebetulnya yang ada di dalam fase measure ini, dan juga di fase berikutnya, yaitu apa? Quick win atau quick improvement. Jadi quick win atau quick improvement itu adalah suatu aktivitas improvement yang simple yang bisa kita lakukan di setiap fase di dalam DMAIC ini, ya. Nah, ciri-ciri quick win ini atau quick improvement, pertama, improvementnya itu adalah mudah. Artinya mudah untuk dilakukan atau dijalankan. Kemudian tidak membutuhkan koordinasi yang terlalu berlibat-libat. Simple coordination. Nah, kemudian juga ini tidak membutuhkan biaya yang besar. Kalau butuh biayanya besar, itu mah bukan quick win atau ya. Jadi biayanya nggak terlalu besar atau bahkan kalau perlu tanpa keluar biaya sedikit pun. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah mampu dikembalikan ke kondisi semula ketika itu tidak sesuai. Itu quick win. Quick win perlu juga kita lakukan untuk mendapatkan benefit yang kita bisa dapat di awal project ataupun di tengah project. Jadi tidak melulu harus improvement itu di ujung, tetapi selama perjalanan kalau kita menemukan sesuatu yang bisa kita improve, yuk kita lakukan. Nah, itu adalah fase measure. Sekali lagi, tujuan dari fase measure adalah kita mendapatkan secara detail gambaran mengenai proses kita. Dengan cara apa? Seperti tadi, kita ambil data-data yang dibutuhkan. Oke, demikian adalah fase measure. Kalau gitu, selesai sudah untuk fase measure ini. Kalau ada mau ditanyakan atau memberikan komentar atau memberikan usulan mengenai tema apa nih yang kita akan angkat di video berikutnya, boleh deh teman-teman isi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Budi Darmawan pohon pamit. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Salam improvement.